Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semua? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat ya, serta dikaruniai rezeki yang barokah serta berlimpah. Oke teman-teman, ini ada beberapa video yang mau saya reaksi. Di antaranya ada kepindahan pemain diaspora ke Liga Indonesia dan beberapa berita-berita lain yang sudah saya rangkum ya. Kita lihat video pertama, tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe. Kepada yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat video pertama, guys. Kepindahan Jens Raven dan juga Rafael Struijk ke Ligue 1, Liga Sawah, Liga Kangkung. Aduh, namanya ganti apa sih, namanya Liga Super Ang. Ternyata salah satu perannya ada pada agen mereka. Yang usut punya usut, mereka memiliki agen yang sama. Hoho, bahaya ini pembahasan bahaya. Tapi nggak apa-apa, buat mencerdaskan penonton nggak ada masalah. Mari kita bahas, boy. Jadi berita ini muncul dari para jurnalis-jurnalis senior, boy. Salah duanya adalah Mas Firzi Idris dan juga Mas Ali. Di sini kita bisa lihat, boy, ada peran agen. Bukan cuma itu doang, boy. Salah satu account di X juga menyatakan hal yang sama. Kemarin pas gue bahas soal kepindahan Raven ke Bali United, banyak yang ngomong kayak begini. Ya udah bang, kalau lu nggak setuju dia pindah ke Liga Indonesia, lu cari naik klub di luar negeri sono. Gini nih ya, brother, gue coba ngasih tau kalian yang gue tahu nih. Ketika pemain itu berstatus tanpa klub, artinya negosiasi yang terjadi itu adalah antara klub yang mau beli pemain itu dengan agennya langsung. Peran agen dalam negosiasi pemain sepak bola itu sangat besar sekali. Dan biasanya setahu gua, kepindahan pemain itu ada yang namanya agent fee atau komisi untuk si agen. Logika sederhananya nih, misalnya gua agen ya, agen 1000 Sunlight. Enggak, misalnya gua adalah agen salah satu pemain. Ada dua klub nih yang nawarin pemain gua. Yang pertama misalnya tim dari Liga Thailand, tapi bukan tim besar. Misalnya finansialnya nggak kuat-kuat banget nih. Terus salah satunya adalah klub Liga Indonesia, tapi finansialnya kuat. Artinya fee untuk gua sebagai agen akan lebih besar kalau merealisasikan transfer ini ke tim yang bisa ngebayar lebih besar dong. Kurang lebih kayak begitu ya. Tolong koreksi gua kalau gua salah nih. Dan yang tahu pemain itu ditawar atau enggak sama klub lain, itu cuma pemain itu dan juga agennya, boy. Kita sebagai penonton nggak tahu. Gua nggak ada masalah kalau misalnya mereka berdua ke Liga 1. Dengan catatan nggak ada klub lain yang nawar. Masa mereka nggak punya klub? Tapi kalau ternyata ada klub lain yang nawar, tapi sama agen dan juga pemainnya ditolak, nah itu yang gue pertanyakan sebenarnya. Karena sampai sekarang gue masih nggak tahu apa sih keunggulan main di Liga 1 dibandingin Liga lain, jujur aja. Kalau menurut kalian gimana, boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih banyak pada foto sosialnya. Bye. Ya, selain ada peran agen, mungkin di sini saya coba jelaskan ya. Untuk pemain-pemain diaspora yang selama ini bermain di Eropa, di Eropa itu kan tempatnya pemain berkumpulnya pemain-pemain bagus itu, baik pemain muda ataupun pemain senior ya. Nah, di sana itu kan persaingannya cukup ketat. Dengan kalau misalnya pemain salah satu pemain punya skill yang biasa-biasa aja, artinya tidak menonjol ya di antara yang lain, itu pasti akan tersisih ya. Otomatis dia akan mendapatkan menit bermainnya yang kurang. Kalau misalnya dia pindah ke Liga Indonesia, negaranya misalnya pindah ke Indonesia, berarti di sini dia akan mendapat menit bermain lebih banyak, dan otomatis dia di Indonesia kan menjadi pemain lokal, jadi dia tidak relasi pemain asing ya, karena dia sudah jadi pemain lokal. Jadi otomatis mereka di sini mungkin lebih akan banyak lebih mendapatkan menit bermain ya untuk si pemain tersebut. Ya mudah-mudahan dengan adanya mereka di klub-klub di Indonesia, mudah-mudahan Liga Indonesia bisa bertambah maju, adanya beberapa pemain diaspora yang ada di Indonesia. दुनियाला
Jens Revan, satu orang bantai Brunei. Apa benda ni weh? Satu orang cetak 6 gol, bro. Kirim bangit. Bagi yang belum tahu, Indonesia mempermalukan Brunei 8-0 di laga pertama Piala Mandiri. Jujur saja standar kedua tim sangat berbeza, seperti bermain dengan bocil. Bayangkan di babak pertama saja Garuda Muda mencetak 7 gol. Setiap kali Indonesia menyerang, mereka pasti mencetak 1 gol atau setidaknya 1 tembakan tepat sasaran. Coba lihat statistik pertandingan, dominasi maksimal. Kesampingkan hasil pertandingan yang berat sebelah, Abam lebih terkesan dengan permainan timnas yang apik, terutama chemistry antar pemain yang sangat luar biasa seperti telepati. Mereka dengan mudah mengoper bola satu sama lain dari sisi sayap maupun dari tengah. Ditambah lagi dengan striker klinis di lini depan, Jens Revans. Ngeri sekali Abam tengok dia senang-senang mencetak gol. Dengan penampilan Garuda Muda kemarin, gue agak khawatir dengan pertandingan 21 Juli nanti. Bagaimana menurut kalian? Komentar kat sini. Si Abang Suheri ini suka heboh sendiri. Dia khawatir dengan pertandingan tanggal 21 Juli nanti ya, soalnya itu yang dilawan nanti kan Malaysia gitu. Takutnya mungkin Malaysianya dibantai oleh Indonesia, mungkin itu si Abang Suheri ini, si suka heboh sendiri. Lanjut. Persib gugur di Piala Presiden dan rugi banyak. Maksudnya rugi banyak tuh gimana? Guys mah gugur, maksudnya gugur tuh posisi 5 genep lah Persib mah. Jeung pemainnya cedera guys, anjir geus aya tumbal di wae. Ama Juprianto absen 3 bulan gitu masalah. Anu terbaru teh Sadil ternyata cedera Sadil Ramadhani teh lumayan bisa sampai 3 sampai sebulan. Jadi wah, iya bener-bener Piala Presiden mah tuh bayangkeun. Geus libur lila, langsung latihan saminggu langsung main Piala Presiden anu tensinya tingginya. Matakan langsung cedera. Matakan kemarin kan main gitu dipulkeun tadinya kan soalnya emang kayak pemainan Persib kan pemainnya alanyar, can nyatu, kedua ya emang biasa liburan persiapannya kurang banget, jadi itu dipaksakan itu dipainkan 90 menit, jadi emang geus kabaca sih hasilnya bakal tidak memuaskan. Jadi emang cek Abah Bojang gitu kur jadi ajang uji coba, bukan uji coba tuh ya tepatnya mah menyatukan chemistry dari pasti tiap pemain dan pelatih ngotot hayang menang, cuman cara menangnya kan beda. Teu 80 menit main, tapi mau main misalkan main 10 menit anu main 10 menit eta ngotot pasti. Jadi ya sudahlah, bye bye Piala Presiden. Jadi Piala Presiden teh juara hiji 2 nanti diperebutkan ku Oxford jeung Pot FC jika nata juara 3-4 Dewa merebutkeun jeung antara Arema jeung Liga Indonesia. Pasti antara 5 genep sih mau aya pertandingan di pasti menjadi fokus persiapan jang ke TC ka Thailand jika na. Ya Piala Presiden mah kalau di untuk Persib mah selalu makan korban ya. Di tahun sebelumnya Persib kehilangan Ciro ya yang absen beberapa laga di Liga Indonesia karena dia mengalami cedera parah waktu itu di Piala Presiden. Dan sekarang ada Sadil Ramdhani dan Ahmad Juprianto ya. Kalau misalnya Ahmad Juprianto itu kan memang sudah jarang main di Liga 1 ya, karena dia selain pemain dia juga sudah menjadi asisten pelatih. Tapi untuk Sadil Ramdhani itu kan sangat rugi sekali ya. Persib sangat dirugikan dengan cederanya si Sadil Ramdhani ini, karena kan dia salah satu pemain yang diharapkan oleh Persib, oleh Bobotoh, oleh para pendukung Persib. Si Sadil ini bisa mengangkat performa tim untuk di musim ini gitu kan. Kalau musim kemarin kan kita udah tahu ya, dengan adanya Sadil Ramdhani ini semua bobotoh, semua pendukung Persib berharap banyak kepada si Sadil Ramdhani ini, yang mudah-mudahan cederanya tidak begitu parah, mudah-mudahan cepat sembuh ya, mudah-mudahan bisa lagi latihan atau merumput di Liga 1 nanti. Baru ditunjuk jadi PLT Direktur Teknik PSSI, Indra Safri udah bikin geleng-geleng kepala. Jadi wartawan kan nanya soal kompetisi yang minim di Indonesia, tapi jawaban coach ini nggak nyambung. Kalian lihat aja nih videonya. Punya kompetisi di Indonesia sementara banyak pemain lokal. Tim
misal mereka menuntut ada Piala Indonesia, kemudian di Liga Putri juga menuntut, itu gimana Pak? Kok minim? Minim baru Kita ada ini. Liga 1, ada Liga 2, ada Liga 3, ada Liga 4. Minimnya di mana? Minimnya di Liga 1 nya. Pertanyaannya bukan itu, Coach. Piala Indonesia, mereka menuntut ada Piala Indonesia karena bertambahnya kuota pemain asing. Jadi pemain lokal ini kalau misalnya ada liga lagi, mereka bisa dapat kesempatan untuk Bagi yang tidak bermain di Liga 1 kan dia bermain di Liga 2. Tidak bisa bermain di Liga 2 kualitasnya menurut pelatih yang menangani Liga 2 nggak mumpuni. Dia harus rela dong bermain di Liga 3. Nah, udah dengar kan gimana jawaban Indra Safri? Jadi seolah-olah ya, pemain lokal itu kalau nggak dapat kesempatan di Liga 1, ya di Liga 2 aja. Itukah jawaban dari seorang direktur teknik PSSI? Kalau nggak dapat kesempatan main di Liga 2, di Liga 3 aja. Aku yakin sih, yakin-yakinnya coach ini pasti nggak tahu soal regulasi Liga. Kalau kita lihat di regulasi Liga 2 musim kemarin, untuk Liga 2 memang ada 30 pemain usia bebas, satu klub. Tapi kalau kita lihat regulasi Liga 3, di pasal 11 itu 15 pemain harus U23 ke bawah. 5 pemain itu U20 ke bawah. Yang usia bebas itu cuma 10 pemain. Jadi jawaban coach ini yang bilang kalau nggak dapat kesempatan di Liga 2, di Liga 3 aja. Emang segampang itu? Liga 3 itu untuk usia muda secara regulasi. Makanya aku bilang coach ini nggak paham regulasi nih. Aduh, baru beberapa hari jadi direktur teknik. Kau udah bikin geleng-geleng kepala. Salam, Di Matteo. Sepertinya Coach Indra itu tidak paham apa yang ditanyakan itu ya. Karena kan kalau misalnya regulasi pemain asingnya lebih banyak, otomatis kan pemain muda, pemain lokal itu kan sedikit menit bermainnya. Nah, sementara kan di Indonesia tuh baru hanya ada satu kompetisi yaitu Liga 1. Kalau Liga 2, Liga 3 itu nggak usah dipertanyakan ya. Maksudnya dalam satu klub itu hanya mengikuti satu kompetisi aja gitu. Kalau misalnya di Indonesia ada 2 kompetisi untuk tim Liga 1 itu kan kesempatan bermain untuk pemain-pemain lokal itu kan akan lebih banyak gitu. Karena kan pasti di rolling itu pemain-pemain yang ada itu pasti pemain lokal punya kesempatan untuk bermain. Yang dipertanyakan itu oleh wartawan itu yaitu di Indonesia itu minim kompetisi gitu. Jawabannya malah ada ada Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu maksud para wartawan itu. Tapi kayaknya memang Coach Indra ini kurang paham dengan adanya regulasi pemain asing dan pemain di liga-liga ke bawahnya gitu ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.